Saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom. Apa kabar? Apakah semua bahagia hari ini? Apakah bahagia? Rupanya tidak semua bahagia ya. Ada orang-orang yang sedih juga. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini melalui Injil yang kita dengarkan, Tuhan Yesus menunjukkan siapa itu orang-orang yang berbahagia. Berbahagia berarti sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera atau shalom, juga walaupun sedang bokek, sedang miskin, sedang berkeroncongan, sedang lapar, sedang dihina karena iman, karena jadi orang Katolik, jadi pengikut Kristus, juga karena menangis karena kerajaan Allah. Karena apa? Satu-satunya alasan untuk berbahagia sesungguhnya adalah karena memiliki kerajaan Allah. Itulah inti Injil Tuhan Yesus hari ini. Tadi pagi saya ke Cilincing, di sana kita kesupan memiliki rumah antara untuk kesehatan mental bagi orang-orang dengan gangguan jiwa. Dan saya tanya, saya cek seperti saya cek pada Anda sekalian, apakah kamu bahagia? Dan semua serentak menyambut bahagia. Bukan dengan pura-pura, tetapi sungguh-sungguh dengan muka yang berbinar-binar. Lalu saya panggil dua orang di antara mereka. Satu Buder Petrus yang mengelola tanah, lalu memproses membangun sampai rumah antara itu jadi. Dan satunya Dr. Hervita, psikiater RSCM yang mengepalai rumah antara ini. Kemudian saya tanya mereka, apakah mereka sungguh bahagia? Sungguh bahagia mereka ya. Karena Tuhan begitu bermurah hati kepada kita semua. Pengalaman mereka. Dr. Hervita lulusan Australia punya mimpi bahwa ada rumah antara karena seringkali tidak tega harus mengembalikan orang yang belum sembuh dari rumah sakit tetapi karena fasilitas BPJS terbatas harus pulang. Rumah atau keluarganya tidak siap. Dia memimpikan ada rumah antara di antara rumah sakit dan rumah keluarga. Sehingga bisa pada waktunya pulang ke keluarganya ketika sudah sungguh sembuh. Buder cerita, Romo saya itu tidak kenal orang, tiba-tiba ada yang telepon. Saya mau datang Buder Petrus namanya ya. Saya mau memberikan 50 tempat tidur. Dan langsung datang dengan 2 truk membawa tempat tidur seperti yang dibutuhkan rumah antara ini. Jadi mereka penyumbang donatur itu bahagia, bisa menyumbang, brudernya bahagia, Dr. Hervita bahagia, teman-teman yang melayani, teman-teman yang sedang mengalami gangguan jiwa itu juga bahagia mendapatkan pelayanan yang proper. Saudara-saudara terkasih, sabda Tuhan dalam Injil hari ini sangat mudah dipahami oleh orang Katolik atau pengikut Tuhan Yesus Kristus sejak gereja ini didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejak hidup sengsara dan kebangkitannya, para murid Yesus hidup sebagai kaum miskin Yahweh. Mereka hidup dengan sederhana dan mengandalkan Allah. Kadang-kadang kelaparan juga. Kita ingat para murid pernah ya berjalan dengan Tuhan Yesus, lapar, lalu menghisar gandum di persawahan ya. Karena lapar.
Mereka pasti menangis karena melihat sengsara Yesus Tuhan dan menangis karena dianiaya oleh Saulus dan kawan-kawan. Ya, dikejar-kejar murid-murid Tuhan Yesus itu. Mereka dikucilkan oleh para pemimpin agama Yahudi, dilarang beribadah di sinagoga dan bait Allah. Tetapi mereka bahagia dalam imannya. Kalau dianiaya, ia lari sambil mewartakan Injil Kerajaan Allah. Itulah yang mereka buat. Bahagia dalam iman sebagai pemilik Kerajaan Allah, walau miskin, lapar, menangis, dianiaya. Karena apa? Karena mereka mengimani dan mengalami bahwa imannya tidak sia-sia. Mereka sungguh mengimani Yesus yang hidup untuk kita, sengsara, wafat, dan bangkit pun untuk kita manusia yang percaya. Dan yang percaya pada Tuhan Yesus akan hidup kekal, mengalami hidup kekal. Sejak hari ini hidup bersama Allah yang kekal. Bukan Allah yang memanjakan, tetapi Allah yang setia menyertai saat kita orang beriman susah dan senang, untung dan malang, sehat dan sakit, dalam kemiskinan material maupun sedang berkelimpahan. Maka umat Katolik tekun dan setia dalam sukacita rohani sambil menjalankan imannya. Itulah arti beriman yang sejati. Mempercayai Tuhan sepenuhnya, sekaligus merobohkan berhala-berhala duniawi untuk membuka hati bagi Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, yang maha kuasa dan maha cinta. Hanya Tuhan yang maha kuasa dan maha cinta yang dapat memberi kepuasan hidup sejati yang manusia sungguh-sungguh inginkan. Sabda bahagia ini dalam Injil yang kita dengarkan tadi sulit dimengerti oleh mereka yang tidak mengandalkan Allah, tetapi mengandalkan ilah-ilah atau berhala-berhala juga di zaman ini. Berhala-berhala zaman ini adalah hal atau orang yang mengajukan diri sebagai pemberi kebahagiaan. Mereka seringkali datang pada kita, menjanjikan kesuksesan di saat-saat yang kita inginkan, penghasilan besar yang bisa diraih, solusi ajaib untuk setiap masalah, dan sebagainya. Dengan iming-iming seperti itu, orang mudah tergelincir tanpa menyadarinya, masuk ke dalam dosa terhadap perintah Allah yang pertama. Apa itu perintah Allah pertama? Jangan menyembah berhala. Penyembahan berhala berarti mengganti Tuhan dengan berhala. Dosa menyembah berhala itu terjadi sepanjang masa sampai hari ini. Jadi iming-imingnya juga terus-menerus dibuat oleh setan dan anak buahnya. Melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus membuka mata kita terhadap kenyataan. Kita dipanggil untuk semakin berbahagia, untuk semakin diberkati mulai sekarang hari ini saat kita menempatkan diri kita di pihak Allah dalam kerajaan Allah sampai hidup kekal. Kita bahagia saat kita mengakui diri kita membutuhkan Allah di hadapan Allah dalam doa kita. Saat bersama Allah, saat kita dekat dengan orang miskin yang menderita dan lapar. Seperti tadi ya, Bruder Petrus dan Dr. Hervita. Karena Allah hadir dalam diri orang miskin menderita, lapar, dihina, karena iman akan Tuhan Yesus. Itulah mengapa di dalam tahun jubileum kita disuruh, diajak, diundang untuk berbuat amal. Kita menjadi mampu bersuka cita secara rohani saat kita memiliki barang-barang dunia ini, tetapi kita tidak menjadikan barang-barang itu sebagai berhala.
Kita tidak menjadikan barang-barang atau harta itu sebagai berhala, karena kita tidak mau menjual jiwa kita kepada semua itu. Gambarannya tadi seperti orang yang dengan sukarela memberikan 50 bed, ya. Itu banyak ya. Sabda bahagia Yesus adalah pesan yang tegas yang mengajak kita untuk tidak menaruh kepercayaan kita pada hal-hal yang bersifat material dan sementara, tidak mencari kebahagiaan seperti ditawarkan para penjual melalui ilusi yang mereka tawarkan. Tidak perlu mengikuti mereka karena mereka tidak mampu memberi kita harapan yang sesungguhnya. Seringkali ditawari rokok ini dan itu ternyata menjadi sumber penyakit bagi kita, bukan? Dalam tahun peziarah pengharapan ini kita semakin diingatkan bahwa hanya Tuhan yang mampu memberi pengharapan. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Cinta yang memberi pengharapan untuk hidup yang kekal. Tuhan Allah adalah sumber sukacita yang benar-benar memperkaya kita, memenuhi kita, memberi kita sukacita dan martabat sebagai citranya. Apa yang benar-benar memberi makna dan kepenuhan bagi hidup kita hanya Allah yang Maha Kuasa, Maha Cinta, yang nyata dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita. Tuhan seperti itu yang kita imani, yang mendorong kita semakin mau bersaudara, semakin berbela rasa pada sesama dengan sukacita. Di dalam keluarga itu berarti juga orang mudah berbagi, tidak rebutan. Ya. Ingat, kunci kebahagiaan adalah bersama Tuhan Yesus Kristus seperti para murid, seperti orang-orang Katolik yang murah hati yang tidak menjadikan harta sebagai berhala. Sekali lagi, jangan menyembah berhala. Tuhan memberkati.